Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Arta Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Dennis Jordan, analis Arta Sekuritas. Selamat sore Mas Dennis. Ya, selamat sore. Ya. Mas Dennis, kita lihat hari ini IHSG sempat terpleset di level 5.990-an, tapi di akhir dari IHSG hari ini ternyata bisa kembali ke level 6.000 walaupun masih terkoreksi. Anda melihat apa nih penyebabnya, Mas Dennis? Oke, kalau kita lihat sih sebenarnya IHSG kenapa hari ini cenderung melemah ya pergerakan ya. Kalau saya lihat sendiri sih sebenarnya lebih cenderung ke profit taking aja ya jangka pendek, karena kita tahu kemarin itu penguatannya cukup signifikan ya. Hampir 2% kemarin karena ada sentimen di mana investor ini cukup optimis karena vaksin corona ini sudah didistribusikan ke banyak negara ya, ke hampir seluruh dunia. Sehingga hari ini sangat wajar ada profit taking, kemudian pergerakan cenderung melemah, ditambah lagi nanti hari Kamis juga ada penetapan suku bunga ya dari The Fed dan Bank Indonesia, sehingga saya rasa investor akan lebih memilih untuk main aman ya begitu ya, jadi lebih wait and see dan mengambil keuntungan terlebih dahulu. Ya, yang menarik ini di Amerika sendiri pemberian vaksin perdana di Amerika, tapi ternyata Wall Street melemah begitu. Apakah ini ada efeknya ke IHSG? Saya rasa memang ada, sehingga tadi siang juga kan kita mengalami pelemahan juga IHSG. Ya, jadi memang walaupun sebenarnya untuk pemberian vaksin ini adalah sentimen positif, tapi justru melemahkan Wall Street dan juga IHSG begitu, Mas Dennis? Sebenarnya bukan dampaknya negatif ya, tapi lebih cenderung ke adanya profit taking saja sih. Sehingga kalau bisa saya bilang ya ini efeknya cuma jangka pendek aja sebelum nanti melanjutkan penguatan lagi ya beberapa hari ke depan. Oke, untuk sektor properti dan juga konstruksi ini salah satu menjadi penyebab dari melemahnya IHSG hari ini. Anda melihat kinerja untuk sektor konstruksi dan juga properti ini seperti apa? Ya, kalau secara fundamental ya, konstruksi dan properti ini sebenarnya sangat baik ya. Kenapa saya bilang sangat baik? Terutama di kuartal ketiga kemarin sudah mulai pulih secara kinerja di sektor-sektor ini. Kontrak-kontrak baru dari properti dan konstruksi ini mulai naikin signifikan. Kemudian juga marketing sales dari properti juga sudah mulai naik dibandingkan dengan dua kuartal sebelumnya ya. Dari sisi kinerja saya lihat ini akan cenderung positif nanti hingga tutup tahun ya. Pelemahan hari ini saya rasa sih cenderung profit taking aja, karena memang penguatan selama lebih dari 2 pekan kemarin sudah sangat signifikan di sektor ini. Oke, Anda mencermati dari aksi beli asing sendiri, ini kan lebih banyak ke sektor perbankan. Ini kenapa menurut Anda, Mas Dennis? Sektor perbankan sih saya rasa investor ini berharap, karena sektor perbankan ini kan blue chip ya. Kemudian juga menggambarkan pulihnya perekonomian seperti itu, sehingga investor akan lebih cenderung masuk untuk saham-saham di sektor perbankan ini. Iya, untuk prospek emiten dari BRIS sendiri, momentumnya apakah ketika realisasi di bulan Februari nanti masih akan terus menguat untuk BRIS? Saya lihat masih ada potensi penguatan ya dari BRIS ini ya. Memang penguatannya sudah sangat signifikan dari beberapa bulan yang lalu, cuma kita lihat potensi ke depan masih ada potensi penguatan. Kenapa? Karena kita tahu BRIS ini nantinya akan di-merger ya dari banyak bank-bank syariah, kemudian menjadi satu bank. Saya lihat nanti peluangnya ke depan BRIS ini dapat menguasai lebih dari 60% market share perbankan syariah di Indonesia ya. Sehingga prospeknya ke depan masih sangat bagus ya. Secara teknikal juga kita lihat tren penguatannya masih sangat kuat ya. Ya, ada sentimen domestik yang menyebut bahwa perpanjangan PSBB, rekomendasi dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan, dan juga tidak diperbolehkannya perayaan dari Tahun Baru ini menjadi sentimen yang kurang bagus untuk kinerja IHSG kita. Menurut Anda seperti itukah? Saya rasa dibilang buruk tidak juga, saya rasa cenderung netral ya, karena kalau saya amati justru masyarakat ini sudah cenderung tidak terlalu peduli untuk peraturan-peraturan seperti itu. Mungkin tidak merayakan secara besar-besaran ya, seperti yang
kalau tahun-tahun lalu kita lihat kan banyak mal-mal di Jakarta itu merayakan pesta tahun baru ya. Mungkin untuk hal yang seperti itu tidak ada, namun mungkin kalau yang kecil-kecilan pasti ada lah ya untuk keluarga-keluarga yang di rumah. Eh, Namun itu saya rasa masih ada potensi untuk kenaikan dari konsumsi-konsumsi rumah tangga ya meskipun tidak besar. Jadi saya rasa pengaruhnya tidak akan terlalu besar. Oke, dengan kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar khususnya para investor ini? Ya saya rasa jika sudah membeli saham masih bisa hold juga ya hingga akhir tahun ya, karena saya optimis juga sih sampai dengan akhir tahun 2020 ini masih bisa tutup di atas, untuk IHSG masih bisa tutup di atas 6.200. Kenapa? Karena ya kita tahu juga pemulihan ekonomi ini memang sudah kita lihat sejak kuartal 3 kemarin ya. Kita harap juga semakin baik hingga tutup tahun 2020. Kemudian juga perlu kita ingat akhir tahun selalu ada sentimen window dressing. Ini juga jadi momentum juga untuk investor untuk melakukan aksi beli. Oke, untuk emiten di sektor apa saja kira-kira yang harus dicermati dari rekomendasi Arta Sekuritas, Mas Dedis? Saya rasa sektor konstruksi dan properti masih sangat baik. Kemudian juga dari sektor pertambangan bisa mencermati untuk Antam, kemudian PINS, dan dari sektor konsumsi bisa memperhatikan untuk ACES ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dedis sudah bergabung di Closing Market.